lubang yang sama. Jangan toh. Katanya orang hebat itu nggak pernah mau jatuh di lubang yang sama. Jadi kita belajar, siapapun mau ngomong boleh, tapi ketika salah satu ngomong, satunya tidak boleh mengcounter. Jadi belajar sama-sama, belajar menjadi pendengar yang baik. Izinkan mereka ngomong, bebas. Mau sampai jam 12 pun tidak apa-apa. Yang penting semuanya happy. Bisa ngomong itu sudah happy, didengarkan itu sudah happy. Mau solusinya apapun, biasanya orang bilangnya, lo ngaku lo pengen dirungokno. Ya, mari kita belajar untuk mendengarkan. Khususnya saya, selaku Ketua Jawa Timur, saya akan belajar untuk mendengarkan apa sih yang dimau sama orang tua, apa sih kendala-kendalanya. Makanya hari ini fokus kita adalah ke depan, tapi kita akan menoleh ke belakang sedikit untuk belajar dari sejarah. Kita belajar dari sejarah. Jadi tadi sudah ada pendahuluan. Saya berjumpa dengan orang tua dari Mr. Su, dan tentunya acara ini kita buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang terhormat Ketua Perbasi Kota Kediri yang saya sayangi, Mr. Su selaku salah satu klub yang ada di Jawa Timur yang saya sayangi, dan orang tua tentunya yang saya ingin apresiasi sebagai rasa hormat saya, rasa terima kasih saya atas dukungan sampai basket menjadi hebat. Itu yang hebat bukan ketua umumnya, tapi semua orang tua hebat mendukung anak-anaknya untuk mengenalkan bola basket dan mendampingi mereka sampai hebat. Provinsi atau ketua Perbasi tinggal ngambil untuk sebuah prestasi. Jadi tepuk tangan buat semua orang tua. Moderatornya ini adalah saya. Jadi saya akan memberikan waktu untuk yang ngomong, pihak lain mendengarkan, nanti yang lain menjawab, baru nanti saya ngatur kapan ini saya terima, kapan tidak. Karena kalau ada omongannya menjurus kepada perpecahan, saya pasti tidak terima. Saya pasti cut, dan kalau di-cut harus menurut, karena itu adalah rule dari sebuah komunikasi hari ini. Ya, jadi apakah Bapak Ibu semua sepakat bahwa yang kita bahas bukan untuk menjatuhkan salah satu, tetapi bagaimana ke depan kita bisa berkomunikasi menjadi lebih baik? Nah, oke. Terima kasih. Berarti kedatangan saya nggak sia-sia. Semoga saya pulang membawa damai yang baik untuk Kota Kediri. Ini awal yang baik untuk sebuah mimpinya kita bersama, bahwa Kota Kediri kembali kepada kejayaannya untuk Prof yang akan datang, dan provinsi sangat support ya. Oke, saya kasih kesempatan selaku ketua daripada klub Mr. Su, yaitu yang bersangkutan Mr. Su, monggo disampaikan dengan bahasa yang baik, karena kita semua praduga tidak bersalah. Kita tidak ngejudge kamu pasti ngene yo, kamu pasti ngene yo, nggak boleh seperti itu. Tetapi praduga tidak bersalah semuanya. Ini biar Ketua Perbasi Jatim pun juga harus belajar dari ini semua. Monggo Mr. Su, saya kasih kesempatan, karena tadi kan orang tua kan sudah banyak curhat kan, Mr. Su kan juga udah mendengarkan. Jadi setidak-tidaknya Mr. Su sudah bisa merangkum maunya orang tua itu seperti apa. Karena orang tua tadi sudah ngomong panjang kali lebar, sudah sampai berapa jam dari saya datang sampai dengan jam 7. Tinggal dari perwakilan, mungkin tambahi satu perwakilan dari orang tua boleh untuk menyampaikan, mungkin bapaknya itu aja untuk menyampaikan supaya apa yang menjadi harapan. Karena di sini Pompong ada ketua perbasinya. Ketua itu tugasnya menampung dan merealisasi semua harapan. Soal hari ini belum tercapai, didukung, didoakan, disemangati ke depan bisa. Dari awal kita sudah protes di grupnya panitia, tetapi tidak ada jawaban dari ketua panitia. Sampai saya sebelum pertandingan pun malam Sabtu saya telepon Pak Edri, malam-malam Pak Edri bilang dari Jawa ngurusi tempat sakit.
Jadi semuanya itu sudah saya informasikan hidup, tetapi dari pihak kita sebagai peserta itu tidak ada tanggapan oleh teman-teman. Bukannya kita ini kronologi dan kita lebih jelas semuanya. Mungkin dari pihak wali murid dari ibu maupun dari inspektur biar tahu semuanya kronologi seperti itu. Kita karena aturan UTM kemarin seperti itu. Jadi kalau kejuklok itu harus kejuklok maupun kejuklok itu harus ada surat keluarnya minimal pertandanya 1 tahun. Nah, kemarin sudah disepakati bersama. Makanya terus Mas Lapio juga sebagai koordinator wasit nge-share PHP itu juga saya informasikan kalau Mas Lapio PHP-nya ditambahin lagi sesuai hasil kesepakatan TM bahwa tanggalnya itu diperjelas biar nanti tidak terlalu besar. Jadi kenapa dari pihak Mister Su protes seperti itu, dari wali murid Indokot ya tahu karena dari awal kita sudah konfirmasi itu, tetapi Pak Edi itu tidak pernah jawab sama sekali. Betul Pak Edi? Itu sampai kemarin selesai pun kita menunggu hasil dari Pak Edi juga. Jadi kita itu minta Pak Edi, karena saya waktu kejadian itu saya tidak ada di lapangan karena saya di dalam juga yang ada Coach Erik. Nanti biar Coach Erik yang mungkin bisa menyampaikan karena saya tidak ada, jadi saya kan tidak tahu. Cuma yang saya tahu kan selama sebelum kita pertandingan saya juga banyak libat di grup itu, tapi memang dari pihak panitianya mohon maaf lagi karena mungkin komunikasi tidak ada, akhirnya ada miskomunikasi di pertandingan seperti kemarin. Jadi mungkin tadi sama seperti yang diinformasikan oleh Mama Evi, ya kita memang saya harus disuruh ya kita semuanya memang tidak masalah. Cuma kita perbaiki lagi, khususnya untuk nanti kalau ada event-event berikutnya, tolong panitia itu lebih kompetitif. Jadi kalau ada pertanyaan, tolong ya, kalau ada ini, jadi jangan sampai dibiarkan. Jadi kalau kita, semisal kita ngomong sama orangnya dibiarkan, ya kita kan yo gimana lagi? Kita ngomong tapi tidak jawab-jawab. Jadi seperti itu kejadiannya Bapak Ibu. Jadi semisal saya kembalikan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai ketua pelaksana. Bapak Ibu tanya ke saya selama 1 minggu lebih, tidak saya jawab di grup. Perasaan Bapak Ibu gimana? Itu aja saya. Mungkin itu banyak karena saya tahunya itu waktu TN saya datang juga sudah dijelaskan bahwa itu kita sepakati aturan dari pihak itu ada yang tidak boleh main, saya legowo juga saya ganti pemainnya. Makanya saya kemarin kan cuma permasalahan untuk dari pihak sahabat ke itu saya tanyakan ke Pak Edwin. Saya pun Pak Edwin juga jawab ya Pak Edwin harus ada surat keluar kan gitu. Makanya akan kita waktu itu Pak Erik juga nanyakan surat keluarnya sampai 2 jam. Ya mungkin ini pembelajaran untuk kita bersama. Kalau kita pengen basket di Kota Kediri baik, mari kita komunikasi dengan baik. Jangan cuma satu pihak. Jadi kita sama-sama. Karena kalau kita pengen baik, tetapi kalau ada yang tidak baik, terus kita biarkan ya tidak akan baik. Jadi mungkin ini bisa koreksi untuk ketua federasi, khususnya Kojang, kalau memberikan mandat atau amanat kepada seseorang yang menjadi ketua pelaksana mungkin bisa diperbaiki lagi dengan kejadian seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dari Tersu maupun dari pihak Indokot. Jadi permasalahannya sebenarnya komunikasi yang tidak ada jawaban. Jadi seperti itu. Bukannya kita cari menang kalah. Nah, kemarin kenapa saya di KU 10 dan KU 12 kita tidak mau main dengan itu karena memang kita kan potensinya di anak yang main di situ. Legalitas pemainnya. Jadi kayak KU 12 putri kita tidak ada masalah dan kita tetap main sama Indokot. Kita di 14 putri, putra, 16 putra, kita juga ikut main. Kalau kita dianggap, misal kita ada
takut kalah ya kita ya enggak, kalau kita juga kalah hasilnya gitu. Kita menerima enggak apa. Jadi mari kita bersama-sama di sini duduk disaksikan Mama Eti, kita bangun bangsa kita akan diri bersama-sama. Jadi jangan sampai nanti ada wali murid yang saling musuhan karena satu sekolah akhirnya anaknya gini. Saya juga tidak mau karena saya sendiri juga pelatih sekolah. Jadi kalau anak didik ada yang di klub sini klub itu akhirnya berbenturan, orang tuanya juga ikut kan, yang malu kita semua. Kalau kita juga dari itu mungkin Mama Eti yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti Kut Erik yang mungkin bisa menambahkan karena waktu kejadian yang ada di lapangan. Ya, terima kasih. Belum Kok Erik mau masuk, saya ingin mengingatkan karena tadi saya sudah merangkum sebetulnya intinya supaya lebih mempercepat waktu, oleh karena saya sudah cukup lama bersama mereka. Intinya mereka itu sebetulnya yang membuat semuanya tulis karena tidak ada komunikasi yang baik. Jadi ketika mereka nggak ngerti, panitia nggak jawab. Ketika mereka tanya, mereka nggak dijawab. Akhirnya keadaannya menjadi runyam sampai dengan hari ini. Yang kedua, jadi akhirnya sampai ada rasa, kok nggak dihargai sih gua ini. Gua udah ngomong, gua ini kan juga ikut, gua ini kan punya hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, mengenai stempel juara. Kenapa ada juara yang sertifikatnya berstempel, ada juara yang tidak berstempel. Yang ketiga adalah awarding. Ada awarding, ada juga juara berikutnya nggak ada awarding. Terus ditanya lagi ada surat keluar, di mana ibu tadi punya anak dari klub apa tadi sudah keluar, sudah surat keluar, tapi kenapa kok nggak boleh bermain ke jurkot? Padahal definisi ke jurkot itu 1 tahunnya adalah dari event itu, dari tahun event, bukan bulan, tahun, tanggal seperti Jonas. Kalau Jonas keluarnya dia nggak mau tahu ketika event Jonas diadakan, dibaca surat keluar kamu harus 1 tahun persis tanggal, bulan, dan tahun. Itu Jonas. Makanya ini terjadi, saya nggak usah sebutkan namanya, di Surabaya nggak cocok dengan klubnya, mau pindah ke klub yang lainnya, tapi mereka terbentur masalah itu. Dia suka nggak suka, terima nggak terima, ingin main Jonas tetap di klub yang dia nggak suka. Kalau dia mau freedom dengan keputusannya, silakan pindah, tetapi tidak bisa bermain Jonas. Semua rule akan ada sebuah konsekuensinya. Seperti itu. Apakah betul Bapak Ibu dari sisi Mr. Su yang ingin dipertanyakan itu dengan rangkuman tadi yang saya merangkum, apakah betul? Kalau betul, itu aja yang kita mau klarifikasi supaya kita bukan kembali ke belakang, tapi kita ingin supaya dari belakang yang poin yang salah ini kita bisa, kalau memang pokoknya sebelum mereka udah mengaku salah, saya akan mengaku salah bahwa di basket ini apapun yang salah, ketua umumnya yang salah, saya yang salah, karena saya belum bisa mengedukasi semuanya bisa ini. Tetapi monggo semuanya harus ikut andil, yang aku sebagai pecinta bola basket, orang tua klub harus ikut andil juga, punya rasa bersalah, sehingga hari ini yang ada adalah bukan soal salah menyalahkan, tetapi bagaimana kita berkomunikasi supaya hal ini jangan terjadi. Jadi poinnya itu ya Mas, jadi harus paham. Monggo dijelaskan 4 hal yang mereka pertanyakan. Sebelum kamu menjawab, apakah dengan tadi Bapak ingin dia cerita itu cukup diwakili dengan omongan saya ini, atau ada yang mau disampaikan? Cukup, berarti setuju ini aja ya. Monggo. Kenapa komunikasi kamu kok kurang direspon? Mereka merasa, sehingga merasa tidak dihargai. Kenapa stempel juaranya kok beda-beda? Ada yang stempel, ada yang enggak. Kalau enggak semua. Kenapa ada wording, kok nggak ada wording juara yang berikutnya? Kalau cuma juara apa dan apa. Terus ditanyakan, si ibu ini anaknya sudah punya surat keluar, tapi kok tidak bisa bermain ke jurkot, sementara anak klub lain kok bisa bermain. Ya, biar panitia dulu yang bisa menjawab. Karena panitia
yang bertanggung jawab setiap event, walaupun ada ketua perbasi, yang bertanggung jawab panitia. Itulah gunanya panitia. Ya, jadi apapun yang salah di dalam pertandingan ini, sebetulnya yang salah adalah ketua panitia. Apapun yang benar ya ketua panitia yang sukses membawa event. Karena ketua yang akan bertanggung jawab. Perbasi sebagai regulator keseimbangan sudah menyerahkan semua mandatnya, ya monggo dibikin yang baik. Tidak ngerti boleh bertanya kepada ketua panitia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu kita ketemu kumpul malam hari ini. Yang ingin pertama kali saya sampaikan di kesempatan yang baik ini adalah saya sebagai manusia biasa yang terluput dari kesalahan. Adalah saya menyampaikan beberapa hal yang sebesar-besarnya, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan event Foodcourt 2020 kemarin. Saya sudah evaluasi ke Adi poinnya untuk kita berikutnya, dan kita lebih dibekali lagi terkait pemahaman aturan. Karena dulu saya hanya orang event yang hanya tahu pelaksanaan bagaimana kita itu berjalan, tapi kalau ternyata dalam teknis aturan saya masih terasa. Bahkan ketika hari H, hari Minggu ada permasalahan di lapangan, kita ada koordinasi dengan pembuat ini artis seperti apa, bikin seperti apa, jadi akhirnya pengambilan keputusannya jadi lebih lama. Terkait respon saya grup yang biasanya dari ketika ada muncul pertanyaan, jawabannya cuma dua. Yang pertama karena saya belum menguasai apa yang dipertanyakan. Yang kedua karena memang ini balik lagi ke hampir secara personal. Kebetulan bukan saya mengesan sombong atau gimana. Saya ini sendiri WA ini sama sekali tidak termonitor dengan baik. Jadi seringkali WA itu muncul berapa banyak kemudian ujungnya itu banyak sekali. Tapi ketika telepon bisa memastikan 90% berjawab yang paling sedikit untuk menyampaikan telepon dan respon sampaikan pasti intinya saya akan memutuskan dari apa yang bisa saya baca ya Pak ya. Artinya karena saya nggak paham aturan, saya harus ketika bertanya saya harus baca dulu, saya tidak harus lihat bahasa dulu. Ya, jadi apapun nanti yang terjadi, dasar saya nanti keputusan adalah sesuatu yang bisa saya baca di aturan-aturan resmi. Adalah saya memahami kasih itu ya. Ya, komunikasi saya menyadari. Dan itu memang ya akan jadi proses saya. Bukan jadi Soal stempel, saya ada karena saya anggap tidak ada logo. Jadi saya anggap tidak kuat. coba Pak. Izinkan yang ngomong nanti baru silakan direspon karena ada feedbacknya. Tapi ketika saya diingatkan oleh teman, akhirnya diputuskan bahwa kalau memang dibutuhkan stempel silakan dibutuhkan. Tidak ada apa namanya sertifikat itu kan juara 1, juara 2, juara 3 itu kan cetaknya sama. Kalau satu ada stempel, pasti semuanya harus ada ketika stempel. pertama kali kita berikan semua tidak ada stempel. Oke, terus Cuman ketika diingatkan masalah teman-teman yang kita berikan stempel, akhirnya kita inginkan ke peserta dan kita bilang hari ini oh jadi adanya orang yang nggak distempel karena dia tidak tahu bahwa harus bisa jadi. tapi di awal itu nggak ada stempel semua. Oh ya. Oke. Tapi sekarang kalau ditarik semua diberikan stempel kan? Ada salah seorang saya lupa namanya seperti yang saya Nah, saya bisa menganalisa jawaban kamu itu benar apa tidak itu kalau sampai memang menjawab dari awal semua tanpa stempel. ya. Nah, ketika tahu bahwa harus ada stempel, terus ada yang minta, terus ada yang belum, berarti yang belum tinggal meminta kepada
panjenengan untuk distempel. Oke. Terus soal wording. Wording terakhir kan dari kita masih tunggu nomor bisa terakhir update jadi pemain dari Diana sama kan kita akan selesaikan dulu evaluasi Ternyata nggak bisa duduk bersama. Oke, tapi wording yang pertama kok bisa wording? Juara 1 wording 12 Pak, 12. Yang ditanyakan wali murid itu wording KU 10 mix sama 12. Dari Pak Edwin kan belum ada konfirmasi keputusan ke wali murid. KU 10 berapa tadi? KU 10 mix sama 12. 12. Yang bermasalah itu KU berapa? Yaitu 10 sama 12. Oh, dua ini yang bermasalah. Semuanya kita main. Yang lain wording. Ya. Yang lain udah wording ya. Yang ini yang KU 10-12 itu wording tapi juara berapa? Juara berapa? Jangan sebut kelompoknya. Juara berapa? Kelompoknya Misesu juara 2. Juara satunya siapa? Satu Indokot, Juara 1 Indokot, juara 3 ini 10 ini kan 12 Pak. 10 dulu. Pioner. Oh, juara 1 siapa? Indokot. Indokot juga. Juara 2-nya Misesu yang KU berapa? 10 nih. Misesu yang 12. Oh, 12-nya juara 1 IC. Juara 2. 2 Misesu 3 Sahabat. Cek. Ulang kan? Ya, KU 10. Juara satunya siapa? Indokot juara 2. Misesu. Juara 3. Pioner. Oh, Pioner. Itu kan KU 12. IC, Misesu, Sahabat. Misesu lagi. 2 Misesu. Ya, dua-duanya kalian gelar. Oke, terus Sahabat. Ya. oke. Terus yang udah wording KU berapa? 23. 10 12 10 12 udah wording. kita nggak bisa tahu. Jadi nggak wording kan? Yang wording siapa? Artinya yang wording itu berarti kayak diserahkan di lokasi kan? Itu juara berapa? Jawab panitia aja. Bentar. Ini ada moderator. Saya tanya, ketika wording juara berapa? juara 1 sama juara 3 ya. Juara 3 wording. Bentar. Jawab aja. 10 mix atau 12? Juara 1. Bentar. Ini moderator kok bingung. Kita ngomong kau dulu. Juara 1 wording, juara 3 wording. Juara 3 sampai tidak tahu. Ya apa sih? Aku ini nanti gak bisa analisa loh. Aku tuh butuh jawabannya supaya kalau dia bohong, bapak baru. Lah orang belum bohong sudah dikasih tahu. Jangan seperti itu. Orang bohong, biarkan dia ngomong nggak ketahuan. Karena faktanya kan sudah ada. Fakta itu kan tidak bisa dipuntir, gitu loh saya. Jadi jangan malah kamu buka. Kalau kamu buka, malah menguntungkan dia, gitu loh. Biarkan dia jawab dulu. Ya, belum benar kan? Lalu kamu buka kan dia jadi, oh ya belum. Biarkan dulu dia jawab, ya. KU 10 juara 1 wording. Juara 2 tentu pasti gak wording orang mogok. Betul loh. Juara 3 wording enggak? Tidak. 2 hari itu tidak. Tidak ya. Tidak tapi seminggu kemudian. Seminggu kemudian wording. Pokoknya di hari yang itu tidak. Kenapa kok tidak? Sebentar toh sayang. Sebentar toh sayang. Biarkan dia ngomong. Nanti kalau ngomong kita tuh tahu bohong apa enggak ini panitia gitu loh. Tidak. Kenapa kok tidak? Inisialnya dari pionir menyampaikan ke bertanya itu di wording tidak. Itu masih belum keputusan finalnya. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Ya, oke, tidak wording karena pulang. Oke, bentar. Terus yang kedua KU 12 wording juara 1 wording. Oke, karena ada di sana. Mister Su juga gak wording. Oke, juara 3 wording gak sahabat? Wording. Ini kebenaran sudah ngomong karena pulang itu bisa ditelepon. Karena yang bersangkutan akan menjawab.
Yang bisa tahu bohong enggaknya dia ya kita telepon pioner. Kalau pioner bilang, oh ya memang saya meninggalkan karena saya sudah dikasih tahu nggak mau nunggu lama karena masih konflik ini, berarti dia nggak salah. Nggak bisa jawaban ibu, nggak bisa jawabannya semua, nggak bisa. Yang bisa menjawab kebenarannya adalah yang bersangkutan. Itu cara analisanya. Ya, kalau semua pasti jawab, ya kamu salah, oh kamu salah, bisa. Tapi kalau saya telepon pioner, tak mungkin. Pasti jawabannya siapa yang salah ketahuan. Ya, itu masalah wording. Kalau juara 2 nggak wording, pasti orang masih nggak mau, masih ngobok kok. Ya pasti nggak mungkin wording. Lah kalau sahabat kenapa wording? Jangan dipandang sahabat itu. Nah, kalau sahabat itu ada, wajar kalau dia ada wording. Jangan diartikan negatif juga, gitu loh ya. Oke, itu saya terus mengenai surat keluar. Kan ada ini kan anaknya sama-sama sudah ada surat keluar, kenapa nggak bisa bermain di Jogja? Anak oh nggak ngerti. Oke, dibantu oleh ketua perbasi, monggo. Karena yang sorry sebentar. Karena yang pertama sudah dijawab. Ibu dia sudah ngaku bahwa dia nggak ngerti aturan dan aku tahu dia nggak ngerti aturan. Dari jawabannya aku tahu. Makanya nanti ketika sebelum sampai pegang lagi event, sampai harus banyak belajar sama Pemprov. Sampai harus tanya, harus tahu karena apa? Panitia kalau nggak ngerti aturan, bingung kabeh akhirnya. Nah itu sudah pasti salah. Akhirnya terjadilah sebuah miss dan itu manusiawi. Dan cuma sampean yang nggak ngerti. Di setiap daerah pasti sama. Yang nggak ngerti pasti kepo kabeh. Ya, oke. Yang kedua soal stempel. Itu ada miss di mana memang semuanya awalnya tidak stempel. Tapi begitu, oh harus ada stempel. Yang lain nggak membuat karena nggak kamu panggil membuat dokok. Cuma ini tok. Nah, sedangkan ini kenapa stempel? Yo kenal, tahu klubnya. Nah, jadi nanti dipanggil ditarik untuk stempel. Kan tadi saya sudah bilang, kita tujuannya bukan menjatuhkan orang. Kalau menjatuhkan orang, ya kita cari aja kesalahannya orang. Bukan itu. Tapi hari ini masalah stempel teratasi, semuanya distempel. Panitia nggak keberatan kan? Panitia juga udah mengakui kesalahan karena istilahnya, karena ketidaktahuan akhirnya membuatkan semuanya menjadi korban. Ya, ibaratnya gitu, nggak iso nyetir. Dan lubruk AB. Ya. Terus masalah wording. Wording ini nanti kita akan telepon pioner untuk membuktikan kebenarannya omongannya panjenengan. Yang ketiga jawaban dari monggo dibantu oleh Wadi. Silakan Wadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Saya sangat senang sekali ya kan saya bisa ketemu. Paling enggak kita bisa mengklirkan masalah yang selama ini diri ini jadi sorotan di Jawa Timur. Yang pertama, Mas Edwin mengerti masalah Noah, tepatnya Noah. Jadi saya mau cerita sedikit ya. Kita ini TM kan tanggal 11. Tanggal 10 itu saya udah telepon Budiana, masih ada rekodnya semuanya. Saya telepon setengah 2 di Indo Bangunan, di kantor Indo Bangunan. Waktu itu saya pulang dari kandang, waktu Indo Bangunan. Saya ngomong kalau Bu, kita ini cuma punya waktu di hari Jumat. Tolong pemain-pemain panjenengan yang sebelumnya bermain di klub-klub lain yang sekarang membela di klub panjenengan, tolong dibawakan surat keluar dan dimintakan surat keluar. Karena di hari Kamis itu kita verifikasi semuanya. Ngapunten dengan kita ya, tapi panitia verifikasi semuanya karena saya nggak terlibat di panitia. Saya pun juga nggak terlibat di bikin aturan, betul nggak? Saya nggak pernah terlibat karena saya tahu posisi saya. Wong saya aja duduk di manajernya Indokot, saya disorot di film. Saya tahu. Jadi saya udah cerita ke Budiana. Tapi waktu kejadian ini Bapak kan di Jogja. Iya Bu, sebelumnya iya. Saya belum di Jogja, saya berangkatnya kan dari Kamis. Jadi yang Budiana karena cepetan tadi dikasih karena waktunya habis. Sekarang ini ya kebanyakan diet kelihatannya kurang fokus. Jadi saya udah telepon ke Budiana minta tolong semua surat keluar itu dibawakan. Itu di hari Rabu setengah 2. Kita Kamis TM jam berapa ya Pak Sugi? 4 sore, 4 atau 3? Ya hari Kamis lah. Jam 2. Ibu Diana itu yang mana? Budiana enggak di sekarang tadi di. Oke. Saya
Kemis PM, saya cuma ngawal. Sempat ada pembicaraan masalah pemain ini. Ya, kita beranggapan, terutama saya, karena saya tahu Mas Edwin ini bidangnya basically bukan basket. Kalau dia jalanin event udah banyak, event running apa dia jalan. Ya saya pikir saya ini sebagai penengah di sana yang ngerti aturan basket. Yang jelas aturan di ADRT basket. Yang saya tanyakan, ada nggak surat keluarnya? Nggak ada. Memang di Bunoa itu mintanya tanggal 11 siang sebelum TM. Malahan minta sama Pak Erik tolong tanggalnya undur dan ben kesan aku mintain keluar. Terus sempat dari itu kita semuanya buku saya. Oh ya benar Pak, nggak boleh, itu aturan. Kalau sampai itu terjadi, saya perkarakan Pak ini. Jadi saya pengen pegang, kenapa tuh selalu kita ini pegang aturan. Saya ini pengen Kediri ini maju Bapak. Kita nggak pengen Kediri ini siapa yang pegang wes difleksibelkan. Aturan apa yang di ADRT itu yang buat saya pedoman untuk jalanin organisasi ini. Makanya terus pada waktu TM saya tanya, ada nggak surat keluar yang dibawa? Nggak ada sama sekali. Ya saya berpikir kalau nggak ada sama sekali ya itu nggak boleh main. Boleh mainnya tahun depan. Kalau surat itu udah kepegang tangan. Kalau belum kepegang tangan, saya ngomong aturannya nggak boleh. Kalau nggak ada surat waktu TM itu ada saksinya Pak Lavio kan instruksi nggak kasih surat keluarnya Noah juga ya, nggak ada bang surat keluar sama sekali kan waktu TM. Waktu TM kemarin nggak ada kan? Nggak ada yang dibawa. Sudah minta surat keluar dia sebelum dibawa. Enggak, tapi fisiknya udah ada nggak ketika TM? Tunggu aja. Fisiknya. Dia lah. Nah, waktu fisik di TM itu ada nggak itu aja? Nggak ada, nggak dibawa. Enggak, ketika TM. Saya nggak ikut TM. Nah. Tapi sebelum TM sudah saya kasihkan ke dia. Nah, yang penting yang membawa barangnya itu tuh timnya itu sama. Nah, ketika TM sampai bawakan enggak surat itu ditunjukkan? Sudah dikumpulkan. Sing mimpin TM sama? Ya masih sama. Enggak ada katanya. Karena di sekretariatan. Pada waktu TM nggak ada. Pada waktu Datanya nggak dibawa. Nah, ya wes, udah ketemu. Udah ketemu. Datanya tidak dibawa. Sehingga panitia kalau memutuskan tidak bisa ikut itu nggak salah. Karena saya waktu di Jonas pun tidak membawa. Ini kita foto Jojo pemain timnas yang bawa nggak bisa. Dibawa tapi dengan di depan. Yang bagian verifikasi yang mengumpulkan. Cuma mungkin bagian verifikasi tidak ditaruh di meja waktu TN. Nah, itu mungkin. jadi ada kesalahan seperti ini tuh yang membuat salah paham. Ibu kan merasa ada, betul ada. Tapi di yang verifikasi ketika TM nggak ada, membuat dia memutuskan tidak bisa. Inilah miskomunikasinya. Maksud saya tahu, maksudnya kesalahannya di mana kan jadi tahu ibu. Jadi ibu kan jadi nggak bilang, aku tuh ono kok nggak boleh. Le ono pasti boleh. Le ono nggak boleh itu pasti nggak benar, gitu loh. Ya, jadi ibu paham ya maksud saya. Ya. Mungkin saya nambahin biar paling murid saya Ya, jelas. ya. Jadi gini, tempatnya rumah itu sudah kita kumpulkan di tempat sekretariatan, ya. Terus kita TM, tetapi surat itu dibawa oleh kalau nggak salah tim verifikasi. Setelah diverifikasi, Noah itu tidak berhak ikut ke Jurkop dikarenakan dia pernah ikut ke Jurkop karena surat tanggalnya kalau nggak salah ya satu hari atau hari itu. Jadi kalau menurut aturan memang tidak boleh, aturan TNTHB memang tidak boleh. Makanya saya legowo, Noah itu nggak main, saya legowo nggak apa-apa. Memang biarpun ada suratnya keluar tuh saya legowo, saya nggak protes, betul nggak? Waktu Noah terus siapa lagi? Enggak, masalahnya kan hari ini dia protes, makanya saya pikir protes. Jadi itu, jadi kalau mungkin yang itu berarti nggak ada masalah. Memang dari panitia tanggalnya memang nggak boleh, aturan kan sudah saya sampaikan juga. Kalau aturan tanggalnya itu belum ada, memang nggak boleh karena tidak pernah ikut ke Jurkop. Ya, artinya gini loh, kalau memang udah sesuai aturan ya, berarti nggak tak jadikan topik. Karena kan ibu tadi kan bilangnya aku protes soalnya kenapa anakku nggak ada surat keluar kok nggak bisa bermain. Ya kalau gini kan aku udah ketemu. Tapi kan 2 tahun itu kan bukan dari
kasih taunya kan bukan dari surat keluar, dari main di Joko. Jadi yang saya masalahkan itu bukan masalah isinya, Bu. Surat Nggak keluarnya ada itu di nggak ada di nggak ada di TM. TM. Jadi saya ngomong lah, you nggak ada di TM ya, you nggak boleh main di Nggak sini. You mainnya tahun depan. Ada di tempat verifikasi. Tapi kita nggak Ya. diberitahukan. Kita minta surat. Tempat verifikasi. Di sama Pujana dikasihkan ke Malika. Nah, yang bagian verifikasi. Saya ini minta waktu TM itu ngomong, ada nggak surat keluar? Nggak ada. Malah Pak Sugi itu bikin kesepakatan. Ini kan Halim nggak melok, dia lagi bikin kesepakatan. Ya, Ini kita nggak. kesepakatan ya. Jadi saya minta Sudah surat clear keluar itu maksudnya. nggak ada. Jadi Malah waktu Pak itu Sugi sudah minta clear. kesepakatan ke saya. Ya saya ngomong nggak boleh, ADRT nggak boleh digagalkan hanya dengan kesepakatan tiap orang. Malah saya ngomong begitu, Bu, karena DRT ini ibaratnya Undang-Undang Dasar 45, Bu. Kita nggak boleh gagalkan hanya karena kesepakatan orang-orang ini. Itu yang terjadi di lapangan, Bu. Jadi saya minta loh, nggak ada, nggak dibawa. Tapi saya ini ada bukti, saya telepon Bu Diana. Nah. Gini, aku lah sudah cukup, udah paham, Ya. waktu itu sudah mengetahui, ya ibu ya percaya juga sama ketuanya, udah clear. Sudah saya sampaikan ke Saya, ya, udah berarti itu udah clear. Oh, jadi doa, apa tambah? Tuh, gitu ya. Jadi wes itu sudah beres, berarti tidak menjadi masalah. Sekarang saya minta panitia ngebel itu, iya kan? Nah, saya butuh di loudspeaker. Kita semua dengar bahwa betul katanya Diko sudah koordinasi bahwa aku nggak menunggu. Kasih nomornya. Oke, ngerti nomornya. Nah ini Pak kasih nomornya suami ini, kan tahu ngomong dari istri. Gini, suruh dan orang lain biar rapat ini berjalan. Salah satu pihak menghubungi, nyambung dikasihkan kita. Ini Pak Sesuai, nanti kita tunggu yang kalau nggak nyambung nggak apa-apa. Kalau nggak nyambung kita berhenti nunggu telepon ngapain gitu. Silakan salah satu menghubungi. Halo Toh. Halo, si cewek, si siapa bojomu ini kan Toh? Main ngobrol-ngobrol dulu ya, kalau panitia kejurkot nih. Ya. Halo Bu, saya Bu. Ya Bu, waktu hari Minggu kan Ibu sempat tanya jadi loading apa tidak gitu ya yang saya ya. Cuman karena waktu itu lagi konflik, kira Ibu memutuskan pulang dulu gitu ya. Ya udah. Ya oke. Terima kasih. Ya. Waktunya Bu. Nah, karena ya siap. Cukup turun. Ya, jadi semuanya harus legowo bahwa karena memang kalau konflik segala sesuatu kalau konflik itu kayak gak jelas. Iki piye, menghubungi sopo, ketemu sopo atau apa sehingga terjadilah seperti itu sehingga terkesan. Akhirnya dibangun image pesan bahwa mentang-mentang Indokot menang wording sehingga Indokot tidak wording. Ya itu bangunan itu udah bisa jangan dipasang. Jangan. Ya sekarang begini. Selain nanti orang tua mau tanya apa boleh, tapi dari case ini dulu saya minta selaku ketua Perbasi Kota Kediri dengan menyikapi ini sudah kalau ngomong salah kabeh, kalau ini ngomong bener kabeh, yang namanya salah paham. Mereka itu saya tadi kan juga ditanyai apa mami yang bisa mami bantulah supaya kita tuh nggak merasa kayak gak dihargai. Memang sama-sama belajar, tapi dia kepingin adalah kebijakan. Nah saya kan Pemprov nggak bisa mengambil suatu kebijakan apa yang sekiranya Ko Andi yang punya cita-cita ingin membangun kerukunan ini, apa Ko Andi yang bisa Ko Andi berikan kepada mereka supaya tinggal ayo. Ya gini lah, kita lihat ini kan cuma miskomunikasi. Saya sih lebih respect kalau ada sesuatu ditanyakan dulu. Kita ini kan manusia, nggak ada yang sempurna. Jalan terus ibarat orang susun. Oh itu lah, ngarani
orang terlebih dahulu, padahal nggak tahu kebenarannya. Kita ini kan ya nggak mungkin, berarti apalagi Mas Edwin ini saya tahu kredibilitasnya sekali. Bapak Nana kan juga tahu kan, kenal Mas Edwin kan nggak mungkin ngorek-ngorek wajah dewe dengan aturan seperti ini. Ya saya anggap ini masalah-masalah kecil. Saya juga ingin anak-anak Kota Kediri ini terfasilitasi, dan saya berharap masa Kota Kediri ini cuma diguni pra gagal, ya kan? Kemarin saya udah buktikan, saya nggak lihat ini siapa aja lah, pemain terbaik ya saya bawa di Goni Woprov. Saya nggak lihat ini dari mana, saya bisa buktikan. Kalaupun ada yang kurang ya mungkin ini semuanya butuh waktu. Dah, gini aja. Nanti kan kita bulan Maret ya tetap ada kejurkot lagi. Kenapa kok kejurkot tetap diadakan? Karena KONI meminta saya, itu di IG-nya Perbasi kan jelas. Banyak klub ini bermunculan. Terus kok untuk suara-suara Perbasi tunjuk oleh sing benar-benar klub ini harus sesuai dengan yang jalankan. Kita implementasinya apa? Ya ikut kejurkot. Memang you punya klub, punya anak pembinaan, itu tuh kejurkot. Jangan cuma aku ada pembinaan tapi nggak pernah tanding. Cuma di kota, nggak pernah tanding di luar, kan ya sama saja. Kan yang rugi juga anak-anak kita nanti kalau tanding kalah terus gitu. Ya wes, nanti untuk Mr. Su uang pendaftaran wes nggak usah wes. Yang penting anak-anak bisa kompetisi, kita gratiskan untuk Mr. Su. Itu aja dah. Artinya ikut kejurkot, ikut uangnya nggak hilang kemarin. Ya kegagalan ini kegagalan kita semua. Ikut kejurkot, kita perbaiki semua, termasuk panitia harus belajar dulu sama Perbasi Jatim. Itu aturan-aturan supaya dan komunikasi. Apabila karena ini masih pendampingan dari provinsi, apabila ada apa saya langsung dikontak. Iki kok nggak ada kepi, saya langsung dikontak. Ya karena komunikasi harus. Dia kalau mau jadi panitia tidak boleh WA nggak dibaca, tidak boleh jawabannya aku lihat telepon tak angkat. Ojo. Yaitu memang tugasnya panitia. Kalau sudah berani jadi panitia, yo kudu WA-nya grup itu. Lah apa gunanya gawe grup kalau nggak dibocor? Gitu loh. Namanya panitia itu akan diupdate sama peserta. Dan tugasnya panitia itu melayani peserta, bukan ketua umum. Kan sudah diserahkan sebagai ketua yang akan bertanggung jawab terhadap suatu event. Jadi nggak ada riset untuk dijawab. Tunggu Bapak telepon, baru tak balas. Ojo, itu memang tugasmu. Tapi kalau bukan panitia, Bapak ini WA nggak dibocor, terserah. Lek mau penting, ya teleponan Pak, karena orang nggak selamanya baca WA. Tapi kalau berani pegang event, berarti berani melayani semua peserta dan keluhan semua peserta. Itu judulnya. Terus mengenai itu tadi diberikan kompensasi, ya kita apresiasi. Artinya kita tidak mau merugikan pihak Mr. Su dan anak-anak juga dikembalikan. Seakan-akan ya udah ini pembelajaran untuk fail, tapi yang ini kita hargai. Wes ora usah bayar, dialokasikan ke sana. Nggih? Bisa Mr. Su terima dengan baik? Boleh. Sebelumnya saya minta maaf sama Pak Edwin. Saya juga kenal sama Pak Edwin. Sebenarnya kalau untuk event basket sebenarnya ya ini bukan event pertama Pak Edwin, kita pernah satu kepanitiaan juga di sana. Jadi menurutku mungkin dari awal sebenarnya ini masalah melebar kemana-mana. Memang masalah dari awal kita jadi kan melebar kemana. Umpama dari awal ada komunikasi jelas bahwa peraturannya begini. Kita tidak akan sampai hari Minggu yang kita meminta surat keluar, akhirnya menjadi pertandingan terlambat, bla itu. Dan menurut saya memang kesalahan kecil. Sebenarnya kita udah legowo, cuman yang perlu digarisbawahi adalah sebenarnya kesalahan kecil itu berdampak besar pada bangsa. Ya. Terutama mental. Jadi mohon jangan mengecilkan sebuah kesalahan. Saya ngomong ini sama demi kedepannya. Ya. Kalau untuk kepanitiaan sebenarnya deh Pak Adit bukan event yang pertama loh Pak. Kita juga jadi panitia sama-sama di Semarang 2, 3. Tapi karena ada aturan ADRT yang berubah dan memang aturannya banyak berubah, yang buat karena jangankan sampai ketua Perbasi aja kemarin baru tak terang baru ngerti. Iya, maksudnya. Jadi yang menjadi poinnya yang katanya itu benar. Sampai ini kalau ada keluhan ditanyai orang kok jawab,
dan tidak cepet-cepet ngejar Bu Evi, tanya Mama Evi ini dia, nggak tanya ini dia, padahal 24 jam saya bekerja dan saya ditelepon. Iya. Itu intinya. Ya. Jadi saya juga apresiasi untuk solusi Pak Ketua, cuman saya sekali lagi mohon hargai kami. Jadi kalau ada pertanyaan dijawab, Ya. nggak melebar kemana-mana, dan juga Itu memang betul. balik lagi Pak, Itu akibatnya ke mental anak-anak kami sama ke kami semua loh, Pak. Di luar sana omongannya kayak apa? Kayak kita yang ini Bu, gara-gara- kalau soal mental semua kena. Ketua Perbasio kena, dengan sosmednya Ibu, dengan Maka ini dari kena itu, semua. mohon Jadi jangan maaf, bukannya kecilkan gitu. bukan. Tapi bukan juga nggak boleh terlalu kita berlebih di sana. Iya, Karena enggak, akibat dari sini semuanya kena. Ketua Perbasi juga kena. Di Lebokno di gini kena semua. Tapi lebih kepada poinnya, akar permasalahannya sini adalah saya bilang sampai sebagai ketua panitia nggak responsif. Gitu loh. Di situ akhirnya nggak ada fasilitatornya. Ketika mereka nggak ngerti nggak ada fasilitatornya. Sama ketua Perbasi nggak tanggapi langsung kayak saya, kayak ketua yang nggak ngerti. Ya akhirnya biar kabeh rusak katanya. Ya, jadi memang harus saya pun jam 2 di bel orang pun tangi gara-gara orang tukaran. Gitu loh. Jadi kita ini responsif. Ya, jadi seperti itu. Jadi korbannya siapa dalam perkara ini? Semua, termasuk nama Jawa Timur korban. Karena dilihat orang, Allah Babar, Mama Evi kok tempatnya kok geger terus. Ya Allah, badan kita ini sekeliling kayak ini masa geger terus. Makanya hari ini judulnya Sarasian supaya apa? Di wilayah lain nanti saya akan bangun seperti ini. Sebelum geger kayak gini, aku harus sering ngomong dan nanti edukasinya adalah panitia harus responsif. Itu penting. Apapun perubahan, apapun pergerakan, sumbernya dari panitia. Akhirnya kena update. Monggo. Kalau seandainya nanti akan diadakan kejutan lagi, saran saya tempatnya mohon di tempat yang lebih netral. Perkara tempat netral, parkir dan trip. Itu aja. Waduh, itu angel. Kalau waktu kejutan dan tahun lalu kan jadi satu diundi. Karena kadang-kadang setiap momen tanggal itu kan tidak sama. Kemarin itu habis kejutan longgar 1 minggu loh Mama. Gini, saya tuh selalu saya pernah jadi panitia. Ya, saya tuh jadi panitia. Mendingan gini aja. Ibu kalau nggak berkenan jangan ikut di saat karena boleh memilih. Gitu loh. Bisa nggak ikut ya? Loh, bisa nggak ikut? Tapi kan ada jawabannya kemarin berapa jatahnya dalam 4 tahun itu periode. Kan ada jatahnya. Saya nggak tahu kesepakatannya. Kalau kesepakatan itu dibongkar, dirubah, silakan. Klub-klub harus ngomong. Gitu loh. Jadi bukan tidak ikut dengan arti kita melewati sebuah perbasi, enggak. Tapi membuat event itu enggak gampang. Enggak gampang. Seperti tadi Ibu bilang, saya udah bayar 1,5 juta dalam hariku Allah Babar. Itu Surabaya 4,5 juta aja juga sama. Kita juga enggak gampang. Enggak gampang. Apalagi kalau kita ingin memberikan terbaik LED apa gini, lampu, aduh, enggak gampang. Bener enggak gampang. Enggak gampang. Saya bukan yang membela siapa-siapa, tapi saya ini ngerasa loh gak gampang. Jadi kalau itu lebih kepada hari ini pun banyak, gitu loh. Hari ini pun banyak. Jadi monggo silakan memilih. Tapi yang jelas saya tahu event kejorkan itu bergengsi karena dia ada sertifikat yang 2 Japres dan dipantau oleh pihak yang akan memilih. Scoutingnya itu dari Perbasi. Jadi ada seperti itu. Yeah. Oke, yang lain mau tanya monggo. Yeah. Mungkin ini untuk Pak Edwin. Jadi kita bersama-sama supaya kedepannya kota Kediri itu lebih baik. Amin. Dan kita di sini duduk bersama Mama Evi itu kita harus berterima kasih sama Mama Evi. Jadi ada banyak pegangan kita akhirnya bisa bersama. Ya. Dan kita pengennya ya Kediri seperti itu. Ya. Dan mungkin yang terakhir dari khusus untuk Pak Edwin, kita cuma ingin menanyakan kenapa seperti itu kok mengalahkan gitu. Mungkin dari Pak Edwin bisa menjawab karena di aturan basket itu yang dinyatakan itu kalau wasit itu tanda tangan di sponsornya. Jadi ada berita acaranya, ada apa? Oh, tidak. Saya ambilkan. Apa perlu saya ambil? Pak, 2 menit. Jadi itu pun harus disampaikan kepada kita peserta. Kan kemarin mungkin Pak Edwin tidak menyampaikan kan? Makanya kan itu saya Monggo dijelaskan. saya dengar dari Pak Selamat sama teman itu dari Pak Edwin kok tidak ada jawaban. Akhirnya tahu
tahu-tahunya wali murid itu dari IG-nya anak-anak, dari IG-nya orang tua kan kita semuanya kan ya berteman kan kita sendiri. Kok sudah update, padahal dari Pak Edwin kan kita menunggu dulu hasilnya kapan. Jadi Pak Slamet itu menunggu. Nah, Pak Eri juga menunggu. Cuma ini mungkin ya ini biar kita jelas ya. Sama Pak. Nggak apa-apa, dijelasin aja. Biar pinter, ya pinter. Jadi Pak Edi, jadi yang saya dapat ini dari basicnya sendiri, difoto sama basicnya. Ini berita acaranya seperti ini, dikirimkan ke saya. Ini tanda tangannya Pak Edi sama basit satu dari Trenggalek. Yang dua, apa? Panji itu tidak mau tanda tangan karena berita acaranya menyatakan Mister itu B. Makanya dia tidak mau tanda tangan karena Mister itu kan protes ke Pak Edi bahwa anak dari sahabat itu ke Indokor harus ada surat keluarga. Kita kan cuma minta Pak Erik pun minta di schedule belakang. Yo nanti tunggu jawaban dulu. Tapi kan tidak ada jawaban yang masalah. Saya jelaskan kan masalah legalitas pemain kalau besar dari organisasi saya dengan Abi. Yang konfirmasinya adalah memutuskan pertandingan tetap jalan. Lalu saya sama Diana dipanggil untuk menjadi wali. Setelah berpisah beberapa lama balik, saya sama kita menyatakan tidak mau ikut bertanding. Sampai saat ini 2 kali. Ya 2 kali saya tanya 2 kali. Keputusan yang keluar dari Pak Erik itu tetap tidak mau bertanding. Waktu saya dekat dari BIM dari apa ya sama pihaknya biar benar-benar ada pihak yang netral. Nah, saya juga sudah kita membuat materi dengan situasi seperti itu bisa dikatakan koordinat itu. Nah, akhirnya muncul keputusan dari Karena kita tidak mau bertanding kan kita tanya untuk masalah liga surat keluarnya itu. Oh ya. Ya, protesnya tetap berjalan. Tapi dia berjalan. Posisi saya di sini ini ingin memfasilitasi anak-anak untuk bertanding. Bahkan di posisi yang mungkin dianggap bukan saya anggapan aja lah ya. Saat itu di Wali Kota 6 Diana dan timnya berdua. Ternyata ada masalah, harusnya salah. Harusnya ada kesalahan. Jadi intinya harusnya itu saya lebih ubah. Cuma karena kata saya ngomong pulang tanpa anjing, saya cepat jadi korban. Keputusan itu dan dari orang tua mereka makin nanti saya. Artinya apa? Saya di sini berusaha memposisikan diri agar setiap masalah teknis selama itu masih bisa dilayani dan bisa menjadikan pelajaran untuk dia nggak sampai lagi. Yang penting anak bisa terpanggil. Bahkan saat itu saya sebutkan juga Pak, ayolah kasihan anak. Bukan paling nggak tandingkan juga. Tapi ternyata saya tetap tidak bertanding. Ya kalau terkait masalah peraturan mungkin saya ada yang kurang tepat karena saya biasanya juga dari dengan otoritas yang memang memahami situasi itu Pak. Memahami Pak. Jadi itu dari pihak kita wali murid, jadi bapak dari ketua panitia jelas. Jadi kenapa kita dikalahkan jadi BO? Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi intinya silakan protes. Protes itu boleh. Pakai surat ada, makanya di DM itu disebutkan. Bahkan di pertandingan yang sesungguhnya protes itu bayar. Boleh diladeni, protes itu bayar. Nah, dan protes itu tetap walaupun protes berjalan, game tetap jalan dong. Nanti baru diperhitungkan. Jangan dimompok lagi. Nanti yang berikutnya itu jadi salah semua. Gitu loh. Akhirnya fatal malah. Gitu. Monggo silakan. Saya nambahkan sedikit ya Bapak Ibu. Saya ini kan ibaratnya di Perbasi ini kan nggak setahun 2 tahun. Saya ini milih rekan yang benar-benar untuk peduli ke diri itu juga bukan saya asal contoh. Saya tahu mana sih orang yang benar-benar dia tulus
aja dia ingin ngurusin, setelah itu pergi, saya tahu semuanya, saya kenyang dengan berbagi karena itu. Saya pilih Pak Edwin ini, saya lihat orang yang integritasnya bagus. Cuma saya knowledge-nya basket kurang. Iya betul. Karena apa? Saya kalau pilih Jadi ya masalah. di antara yang seperti ini nanti pasti ada hal yang ya minusnya itu tadi. Karena saya sudah cukup lama di basket ini. Pak Suki tahu kan saya cukup lama di basket dan kita cerita banyak hal dari perpindahan Halim ke Pak Heru ya kan. Kita tahu semuanya Bapak Ibu. Ibaratnya kita ini juru kunci saya sama Pak Suki. Juru kuncinya di basket kecil. Cuma bukan karena saya ini lihat kasihan Pak Ibu. Saya juga seperti Pak Suki ucapkan dihubungi susah. Loh, saya ini hubungi juga kadang susah sampai minta istri saya hubungi istrinya. Karena kesibukan beliau, dia ada di hipmi dan lain. Cuma saya sering bantu di waktu. Tapi tetap nggak bisa ya. Kalau udah berani tanggung jawab tua, harus tanggung jawab. Apapun alasannya nggak ada. Ya, karena berani ngambil. Nek nggak bisa ya ngomong nggak bisa. Sebenarnya saya sedikit bantu pada waktu klarifikasi pemain. Pak Suki polis di grup, ya kan? Saya kok nggak ada jawaban. Akhirnya saya bantu, walaupun kapasitas saya sebenarnya tidak harus di situ. Tapi saya berpikir ya wes lah untuk berdiri. Sekali lagi saya berpikir untuk berdiri. Saya nggak berpikir kok untuk sahabat. Toh pada waktu pemilihan pemain hal yang sama ini saya yang inovi nggak ada. Masalah pemain yang ini harus ini itu pelatih saya ini sampai nutup Bapak Ibu. Kok aturannya banyak banget sih. Dan memang aturannya seperti itu. Kalau kita ada di salah satu klub, ya yuk mesti jalani. Itu namanya adil. Kita nggak berat sebelah. Saya cuma ya kita ayolah. Kalau ada yang kurang pas, kan bisa disampaikan ke kita. Kalaupun tidak ada respon, saya loh di telepon sama aja ya. Saya WA, ya anak-anak juga masalah kemarin, ini gimana nih? Kan ya saya kembalikan ada panitia ya, panitianya monggo. Kita ini selalu ada feedback baik dulu lah, maksudnya kita ini malu loh. Kalau ya you boleh tulis Bapak Ibu di IG ini gini-gini, tapi apa enggak ya kita ini satu tim, satu keluarga. Enggak, tapi nggak boleh ya. Sekarang ada undang-undang ITE itu ketat. Sekarang kita mohon maaf, ngisi orang aja bayar. Nah ini kalau hari ini kita sudah sampai ke arah sana, ya karena kita tuh semua berkiblatnya pada keluarga. Pokoknya ini salah paham, tapi aja ke depan jangan segampang itu bikin igil. Kalau ketemu orang sih nggak pas, urusannya panjang. Kayak di Surabaya ini panjang, sampai urusan yaitu tadi merasa dibully, merasa nama baiknya, gitu loh. Jadi tetap sudah, ini sudah terlanjur, sudah sampai sini salah. Kalaupun kita belajar, tapi yang jelas ke depan. Kalau sampai seperti itu, urusannya panjang dengan undang-undang ITE. Makanya saya pun juga tak mati-mati itu konten kreator. Tidak bisa segampang itu. Menyebutkan kota tak surutin. Kok kayak itu? Kasus siapa? Tak buang tuyul dengan Kalimantan. Wah, orang Kalimantan marah semua. Padahal hanya ngomong doang, tapi nggak bisa. Jadi nggak boleh. Jadi nggak boleh membangun image yang jelek pada seseorang, apalagi tidak ada hukum yang sudah final. Makanya kalau belum ada laporan polisi, tidak ada yang berani mengupas. Tapi kalau sudah ada laporan polisi, baru lebih murah mengungkapkan. Karena itu, jadi jangan. Laporan polisi saja dibuat B, inisial B, BU, BA, BI, karena itu. Ya, jadi kita belajar. Kita tahu bahwa semua itu pasti tidak sadar dan tidak punya maksud, gitu loh. Tapi kalau hari ini kita bisa sehat, bagus semua. Alhamdulillah kita ini sama-sama semuanya baik. Ya, semuanya baik, tidak memperhitungkan kesalahan salah satu, tapi kita bangun basket menjadi lebih baik. Ya. Terus tadi, saya kan sudah dengar ketuanya mau memberikan free untuk ke depan, tapi saya minta dari uang ketuanya, jadi ketuanya yang bayar, ya, ketuanya yang bayar, bukan free. Free itu kayak seakan-akan, oh ya wes, no, semua itu ada uang yang dibayar. Artinya untuk klub Mr. Su pembayarannya dibayar pakai uangnya ketuanya, gitu loh. Kalau enggak nanti dia salah ini dipikirin. Oh seakan-akan, oh nggak bayar untuk ini ketuanya. No, ketuanya yang akan keluar uang untuk membayar biayanya Mr. Su sebagai itikat bahwa dia itu merasa ketua yang bertanggung jawab, merasa ketua yang ingin mengayomi, merasa ketua yang ingin mengajak
semuanya bersatu. Begitu kan? Ya memang selama ini kalau piala wali kota minus ya saya mesti taruh sendiri. Ya. Makanya Tapi yang ini istilahnya bayar. kalau masalah venue kemarin kenapa dia milih donor? Tanya aja piala wali kota kita minus berapa? Kita banyak. Di depan itu nggak pakai biaya. Di unik ya. Kita berhenti aja itu dihitung harga loh ibu. Makanya ya sekali-sekali dari pihak Mister Sum bantu kita siapa tahu ya kan informasi. Apalagi ini sponsor akeh, konsolnya akeh. Iya banyak. Apalagi ini. wartawan. Saya mau ngomong ini, wah Ya. ini kalau udah banyak nyangkut masalah APBD ini saya tersinggung. Enggak, saya Iya. APBD itu apa? Ini kalau APBD udah mana? ngomong masalah anggaran bahkan saya tersinggung. Pak Erwin mungkin tidak kenal saya tapi saya kenal banget sama Anda. Maksudnya APBD apa? Ini kan kita ngomong bahwa bikin Kita ngomong basket kalau tidak ada anggaran. Hah? Apa Walcott minus tadi ya? Lah ini kan tersinggung. Oke siap. Boleh isi saya ngomong? Bu moderator? Iya. Boleh isi saya ngomong? Oke siap. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Sebenarnya malam ini saja tidak usah saling menjatuhkan. Kita sesama anak bangsa. Kita di luar kan anak kita pedang lihat malu kita berdebat. Saya lebih sepakat hari ini bagaimana menyatukan negeri tadi Pak Ji yang sudah ngomong. Sebenarnya kehadiran Mami ini memberikan kita sebenarnya sebuah banyak inspirasi bahwa selama ini penyelenggaraan basket di kota Kediri bahkan di Siang Dianggap hari ini basket itu bagaikan virus baru ini selain main game. Iya loh. Artinya seharusnya berarti kan regulasinya berarti teman-teman Patper, khususnya Nyuse Pak Jiang, teman-teman Persasi, regulasinya harus diperdalam. Tidak perlu diadakan kegiatan peningkatan kapasitas. Jujur kalau saya basket tidak begitu paham, tapi kalau bola itu sudah ngalir saya panpel. Bagaimana nangani kerusuhan antar supporter saya jagonya lah kayak kemarin Arema lawan Persik. Artinya begini sebenarnya, monggo lah, jangan terus kemudian alasan anggaran terus kita harus bicara begini. Jangan kemudian kita alasan ini klub ini kemudian kita harus ngomong begini. Kita kalau kita bicara olahraga kita sudah mengadakan sebuah kejujuran, jiwa-jiwa petarung untuk yang kita mainkan di situ gitu. Jangan terus kemudian saya mungkin Bang Baya aja sekarang ini yang dukun mau dia. Minus enggak loh? Minus kan? Iya, itu benar dan sudah langsung saya konfirmasikan ke Mas Abu saat itu dan saya konfirmasikan Mbak Finanda kemarin. Kebetulan saya dekat dengan Memang keduanya. minus kan? Bukan minus Bunda. Artinya itu ada anggaran yang seharusnya bisa diserap melalui KONI Kota Kediri. Cuma 5 juta Bapak setahun Bapak. Event kita ini habisnya Kalau panjenengan tidak melakukan pengajuan, dia tidak akan di-ACC. Tidak, Pak. sudah anggarannya eventnya cuma 5 juta. Oke, berarti panjenengan memberikan tugas kepada saya, nanti saya cek anggarannya di KONI. Oh, Yes. 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 Iya. Lalu Pak, Saya dipanggil enggak di supaya KONI. basket itu cocok diperhatikan tuh. Iya. Siap. Pengeluaran Saya kita tahu. sampai 200 juta ya. Loh Mas Abu itu wali kota sedang basket, saya tahu. Oke, kita hari ini senang Iya. karena kita akan juga dibantu sama bapaknya supaya apa? Kon itu memang harusnya kasih apa? Iya, jangan. Karena New Seosi saya teruskan boleh izin. Terbukti kan KONI Kota Kediri ternyata kemarin kan buat dikorupsi kan? Wah, nggak tahu saya. Saya itu nggak berani. Enggak, ngomong. saya bicara begini. Enggak, yang mau saya katakan, enggak, Mami, yang mau saya katakan adalah timbang duit dikorupsi. Iya. Mau ya tinggi atlet ini loh. Lah iya. Itu loh yang mau saya Makanya katakan. tadi maksud saya gini. Gitu loh. Makanya ketika yang penyelenggaraan ini benar-benar faktanya minus, Iya. terus Bapak akhirnya bilang tersinggung, kan saya bingung gitu loh. Iya. Makanya ternyata Bapak kan belum tahu kalau memang anggarannya 5. Iya. Dengan adanya ini, loh bagus toh jadi kebuka dibantu supaya ke depan ono anggaran. Iya. Supaya ini punya lapangan untuk bermain bagus, lek ono anggaran nih. Sebenarnya sudah ada lapangan, Mami, mohon maaf. Sebenarnya sudah disiapkan di GOR. Buat mana? GOR siapa ya? Terbayar Pak, sehari 2,5 juta. Iya Mas Erwin, sama ini wong EU masa aku perlu jelas itu Mas. Ini tanda tangannya wali kota dispensasi. Nggak bisa sesuai perda Pak. Kalau perda Iya, itu paham. wali kota nggak bisa. Mungkin. Iya. Kalau orang umum bikin acara di GOR, kalau nggak ada dispensasi dari wali kota, ya mesti Nah, bayar saya dong. ngomong, ya. Jadi Bapak Ibu jangan kaget juga kenapa sertifikat piala wali kota nggak keluar. Ini Iya. saksi Mama Evi. Waktu Iya, kita paham. kumpul di depan, Iya. itu Bu Finanda menyanggupi untuk tanda tangan. Iya.
ternyata yang tanda tangan ini satu kategori cuma satu. Saya berusaha, Bu, tolong bukan saya nggak ngomong ke Bu Finanda ya, tapi ke dan atau apa itu, Mas Arda, tolong disampaikan. Boleh tanda tangan satu, tapi yang lainnya di stempel gimana? Kadung saya minta tanda tangan sama Mama Evi. Karena apa? Perintah Bu Finanda minta dulu tanda tangan ke Mama Evi. Mama Evi tanda tangan sini. Hanya dalam 1 jam, Pak. Saya tahu sendiri. Saya basah. Basah Mama Evi. Saya minta lagi. Waduh, aku gak kuat, malu muka aku di mana. Nah ini saya berusaha lagi untuk Bu tolong dong kasih ono stempel. Cuma kategori 1. Waduh, gimana saya ngomong ke teman-teman. Nah, jadi kita ini sudah melakukan upaya. Saya pribadi, kalau GOR nggak nyewa, nggak bayar, saya taruh Pak di GOR. Karena GOR itu harus bayar 2,5 juta Mas. 2 juta, 2,5 juta. Ya wis gituan. Akhirnya dia nggak bisa. Tahun kemarin saya kasih 5 juta. Kemarin saya ke KONI klarifikasi masalah ini. Itu dia ngomong anggaranmu naik. Berapa Pak? 20 juta. Biaya kita 1 tahun wali kota berapa? 200 juta Pak. Jadi Tapi nanti dengan adanya Bapak bisa naik. sama tahu 0,5 miliar Pak. Minimal Saya boleh, bawa. kan? Tapi kan yang terkejutkan udah banyak sponsornya. Bukan Pak. Ayo Pak, tontonan Pak. Sponsor lebokno. Kalau memang Sudah banyak sponsornya. Pak sponsor itu loh Bapak Pak. boleh audit deh. Enggak, saya nggak mau. Bapak boleh audit. Enggak, saya nggak mau. Kita terbuka kok Pak. Iya, iya. Itu sponsor itu perusahaan saya 3 Kalaupun sponsor nyumbang 2,5 juta, apa Allah suruh bayar lebih dari itu angin. Nah gini Mami, ini biar clear dan mungkin Mami kapan silakan konfirmasi ke pihak KONI Kota Kediri yang untuk pemerintah kota. Ini sebatas yang saya tahu. Saya udah tanya. Hubungan komunikasi Perbasi Kota Kediri dengan KONI Kota Kediri dengan pemerintah Kota Kediri, komunikasinya itu kurang baik. Oh, sorry Pak, saya Iya. Saya Loh, saya ngomong pribadi saya, Iya. pendapat saya loh ya. Iya. Pendapat saya. Kalau Silakan Bapak jenengan berpendapat, bantah, silakan jalan-jalan Nah, silakan nggak cek apa-apa. konfirmasi ke Kan dia kan sana. berpendapat. Saya berpendapat boleh Nah, dong. hukum, silakan berpendapat sesuai menurut hukum gimana boleh kok Silakan. berpendapat. Dan kalau perlu jenengan nanti setelah ketemu wali kota, ketemu Mas Koko, silakan jumpa pers, saya juga akan Karena hadir. saya pun juga punya pendapat hubungannya Koko sama wali kota itu baik karena Iya. bisa ada wali kota selama ini dulu nggak pernah gitu loh. Iya, Jadi gitu loh. semua orang boleh punya Bisa opini. menghadirkan semua wali kota. Mas Abu juga hadir, saat Ika juga hadir. Tapi saya tuh Iya. baru kemarin saya lihat saya bisa datang ketemu Bu Wali Kota Iya. Gus, berarti hubungannya itu dari bagus. dinas datang dari Jatim. Iya, saya hadir, Pak. Kapolres. Oh, Nah, apa saya itu kan opininya dia lah. Saya kan hadir. boleh. Kebetulan saya sama Pak Edi Sokel teman kuliah S2 Pak. Enggak, saya nggak kenal Pak Edi Songkel. Saya Nggak kenal apa-apa, nama nggak Pak apa-apa. Edi. Semua orang itu boleh Ini beropini. forum ada anak-anak loh Ya. ya, jangan kira ke ranah politik loh ya. Enggak, enggak, Ini- memang saya ini teman nggak kuliah ada- Ya, S2. kalau saja pertama itu, Lu saya nggak, nggak kita juga takut. begitu loh Bapak. Saya nggak takut. Ya. Bukan, ini bukan masalah takut. Saya nggak takut sama Pak Edi Songkel. Bukan, Jangan Saya bukan. Bapak, makasih. Jangan Ini nggak ada gitu lah. hubungannya. Ini kan lebih kepada kalau tadi Bapak bilang Iya, ngomong iya. itu adalah pendapatnya, ya nggak apa-apa. Iya. Silakan saya berpendapat, nggak apa-apa. Tapi yang jelas, buat saya pribadi berpendapat, kalau orang bisa mendatangkan wali kota hadir, buat saya Iya. udah punya hubungannya baik, gitu loh. Tapi kalau anggaran sekarang ini dikepres, memang dari sononya sudah dikepres, gitu loh. Kalau di Jatim aja dulunya 200 miliar, jadinya 50 miliar sampai masuk di koran. Jadi memang dikepres gitu loh. Ya. Jadi memang anggaran diperlangsing. Ya. Cuman kita nggak langsung-langsung. Oke, masih ada pertanyaan? Ada. Kalau ada, Dari Bapak ya. Monggo mau ditanyakan. ditanyakan boleh. Monggo. Enggak, itu kan sudah saya bilang. Enggak, kan tadi sudah bilang. Semuanya kena. Jadi iya semuanya kena. Heeh. Saya tanya dari sisi kita gimana caranya biar anak itu kan termasuk anaknya juga biar nggak dijadikan anak apa pemain sundukan atau pemain bulan bagaimana caranya biar nggak jadi pemain ini itu harus bayangan. ya Ya memang harus punya kualitas. Itu sudah pasti. bukan benar itu pemain biar nggak jadi pemain sundukan atau pemain bulan dituduh seperti itu gitu biar nggak dituduh seperti itu. Loh, lah faktanya ada tujuan kan pasti ada sebab ada akibat. Lah ada tujuan itu memang anaknya ibu tuh dari klub mana?
dari IC kok bisa diselundupkan itu dari mana dulunya? Kurang tahu, saya pokoknya saya dari awal anak saya main ke IJ, terus kemarin yang bela IJ waktu Ya. tapi ada Omongan. di Walah. Instagram itu, terus saya harus bagaimana biar anak saya itu jadi selundupan atau pemain bola. Oke, kalau seseorang berani ngomong di Instagram, itu boleh hukumnya ibu lapor ke polisi karena itu bullying. Kalau ibu punya fakta bahwa tidak demikian. Tapi seperti saya kemarin mau maju menjadi periode 2, itu juga dibullying sama seseorang yang tadi saya sudah cerita, ada cara mungkir, ada ini sudah dibullying. Tapi anak saya ngomong gini, mas namamu jelekno, ora popo, mangan orang jalur DE, bahagia orang jalur DE. Kita tuh harus belajar. Kalau setiap omongannya orang kita panas, kapan uripe? Karena semua orang yang ngomong suka panas-panas. Jadi anak-anak itu diajari untuk stop mendengarkan yang penting, fokus pada hal yang lebih istimewa aja. Tapi kalau ibu merasa wah gua mau ini monggo, itu sebetulnya melanggar undang-undang ITE karena itu terjadi di Surabaya yang kemarin tangani sampai jam 2 dan akhirnya karena yang satunya itu ngomongnya tidak sengaja karena itu private tapi itu kena undang-undang ITE akhirnya minta maaf dan untungnya yang menang posisi itu mau memaafkan jadi selesai gitu loh. Jadi memang stop bullying, tidak boleh membangun image kepada orang lain itu. Selagi juga mengajari anaknya ibu untuk ustalah mau dia mono lemu gendut elek sepenting kita istimewa lek selesai aku tuh lo dia mono mama itu gendut ora apa-apa sepenting anakku terlalu senyum dan kesit genit atau apa lo ngono terus gak dia mono apa sembarang aku iki wis sembarang ya sepenting hidup buat saya jadi berkat gitu loh ya yang penting saya komitmen totalitas. Dan saya senang di basket itu saya menemukan banyak sarangnya. Tadi saya selamat ulang tahun sarangnya semua. Terima kasih loh ya sarangnya. Jadi di basket itu kita akan menemukan banyak sarangnya. Ya. Kalau soal di sini kita ngobrol kita dengan ini seperti kayak tadi saya dengan bapak itu. Loh dari tadi saya juga ngomongnya begitu, tapi tetap sarangnya. Karena beliau kan merasa punya suatu persepsi karena beliau tahu jadi untuk pemerintah aja jadi gini karena beliau kan orang yang paham itu lalu kita lah gak paham gitu lah beliau berpikir seharusnya hubungan baik ya ono tapi gak ono ya wis apa sih hubungan baik tapi gak betul ngono lho ya sepenting kamu tetaplah berusaha semaksimal mungkin menjadi orang baik di tengah-tengah tekanan divonis tidak baik ya wis itulah basket ya. Oke? Ada lagi? Ojo terakhir kita besok akan ketemu meneh. Ojo lah. Saya ingin menyampaikan mohon maaf semua yang terlibat dalam jempol, baik yang merasa dirugikan secara sengaja atau tidak. Kalau ke depan saya masih diberi kesempatan untuk pemimpin organisir lagi kegiatan mau didukung mau dikoordinasi apapun yang sudah kita bahas hari ini ya berjudi di sini kita buka lembaran baru ya mohon semuanya saja jangan sampai turun diwariskan ke anak-anak kalau mau mewariskan ilmu data kalau sesuatu yang sifatnya ya dalam bentuk ya ya aja itu kita buka lembaran baru kita pun kalau tadi Pak Andi sudah menyampaikan investasinya ke bayari ya kalau dari saya karena saya juga yang punya tenaga mau piala kemarin adalah upaya dari anak-anak 12 dan 12 dan itu hanya mereka monggo diatur waktunya saya akan atas sendiri ke skemnya di susu menyerahkan dia wording itu kapan? Saya ikut waktu Kalau bisa mau ada saya pun saya juga siap kok. Artinya membanggakan anak-anak, membuat mereka happy gitu loh. Bahwa nggak ada kamu tuh di anu nggak ada, cuma ya ada miss mungkin ada apa? saya punya hanya tenaga ya saya siap untuk mengantarkan ke bisnis. Dan saya pun juga siap untuk membuat mereka senang, mereka happy gitu loh. Jadi anak-anak tidak dibangun image ada something tapi
Itu hanya saran. Oke, saya pikir kamu adalah seseorang yang sangat baik, luar biasa. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berani merendah ketika apapun. Mau benar atau salah, kita tanggung jawab. Karena memang seorang pemimpin yang benar adalah apapun. Kita baik nggak pernah dipuji rapopo, kita salah kita harus meminta maaf juga nggak apa-apa. Insya Allah semua akan kembali kebarokah dengan, dan saya provinsi juga bangga karena semuanya hari ini termasuk saya juga berterima kasih dengan Mr. Su karena punya hati di pembinaan bola basket yang cukup lama, dan saya juga bangga dengan ketua Pegasi yang betul-betul mau sabar, mau memberikan waktu, tenaga, biaya semuanya, dan orang tua. Mari kita betul-betul memaafkan diri kita masing-masing. Kalau kita bisa memaafkan diri kita bisa memaafkan orang lain. Kita nggak mungkin memaafkan orang lain kalau kita masih punya kebencian pada diri sendiri terhadap ini semua yang terjadi. Tapi ayo ikhlaskan pada diri kita. Oke, ini untuk pembelajaran. Nggak gini, Mama Evi ora teko nang Kediri. Itu loh, nek mau makan pecel, ayo tak traktir, tak bayari. Udah. Banyak kamu. Ya, seperti itu. Ayo kita foto bersama. Habis itu mohon izin kalau edukasi tentang pertanyaan ini kita posting boleh, supaya yang lain tahu tentang keluar masuk begini, boleh? Oke, kalau boleh nanti kita akan masukkan, jadi ibu-ibu masuk giginya Mama Evi. Ya. Oke. Sekian, terima kasih. Kok terakhir Ngomongnya ada Mama Evi. Ya. Saya perwakilan dari Tersu, ya. Jadi terima kasih Mbak Adi sudah datang di sini. Pak Edwin juga saya terima kasih. Jadi kita di sini